Baik, sekarang saya akan masuk ke materi kuliah. Ini PPT yang tadi udah tampak lagi? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai dengan kuliahnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa fokus. Jadi seperti masa pandemi lagi nih. Materi atau PPT-nya nanti saya bisa bagikan, dan saya juga bisa bagikan video yang sudah dibuat Pak Denny ya. Bahannya sama dan eh, Pak Denny juga mengajar kelas yang satu lagi ya. Baik, himpunan dan fungsi. Ini ada chat. Oke, yang sitin. Oke. Himpunan dan fungsi itu materi pendahuluan dan di kuliah dasar-dasar matematika mestinya Anda sudah belajar ini juga ya. Tapi kita ulang dan tolong di garis bawahi hal-hal yang penting, notasi dan istilah ya. Um, Ya, notasi dan istilah ini kalau dikumpulkan jadi glosari atau perbendaharaan kata atau istilah itu dalam satu bab bisa ada 30-an istilah ya. Jadi kalau Anda kadang eh, lost in translation gitu ya, jadi kadang Anda jadi blank gitu, duh saya belajar apa di par ini ya kok kayaknya nggak ada yang nempel. Mungkin karena Anda miss notasi dan istilah eh, utamanya gitu ya. Jadi kita akan belajar dan saya ketik dengan huruf tebal notasi istilah yang kita bahas ya. Tapi kalau notasi nggak dicetak tebal, Anda bisa tahu sendiri yang mana notasi ya. Tapi saya pertegas juga dengan kata notasi. Baik, jadi himpunan dalam matematika itu dipahami sebagai objek matematika yang memiliki sejumlah anggota yang bukan dirinya sendiri. Jadi maksudnya selain dirinya sendiri ya. Kalau himpunan itu misalnya himatika, nah himatika kan punya anggota gitu kan. Nah, himatika sendiri kan bisa jadi anggota, tapi bukan dalam himatika. Himatika mungkin anggota eh, anggota KM ya. Gimana di ITB itu himpunan kalau dulu dulu tuh zaman saya himpunan jurusan tuh berkumpul membentuk forum forum himpunan jurusan gitu ya. Nah, jadi dari situ himatika menjadi anggota, tetapi himatika bukan anggota dari himatika gitu. Maksudnya itu ya. Jadi objek yang beranggotakan objek-objek selain dirinya sendiri. Nah, sinonimnya koleksi, keluarga, kelas itu maksudnya sama aja. Jadi nanti keluarga fungsi yang kontinu gitu kan. Atau koleksi fungsi kontinu atau kelas fungsi kontinu. Itu maksudnya himpunan dari fungsi kontinu. Jadi kalau anggotanya fungsi sering dipakai keluarga atau koleksi gitu ya. Atau kelas. Kalau anggotanya himpunan sendiri bisa jadi anggota tadi. Nah, nanti pakai kata keluarga bukan himpunan gitu ya. Karena kalau himpunan, himpunan dari himpunan, nah, kan jadi bingung. Oke, himpunan biasanya dituliskan dengan huruf besar, misalnya A, B, dan seterusnya. Lalu anggota himpunan biasanya dituliskan dengan huruf kecil, misal A, X, dan seterusnya. Lalu ini ada notasi, X anggota A, berarti X adalah anggota A. Anggota adalahnya saya tulis dalam tanda kurung karena nggak wajib ditulis ya. X bukan anggota A, notasinya seperti ini. Anda udah kenal semua. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Bentar, ini chatnya oke, yang sitin tadi. Nah, sampai sini oke. Kemudian hubungan antara dua himpunan. Kalau kita punya himpunan A dan B, notasi ini jadi A himpunan bagian dari B, itu notasinya seperti itu. Atau B memuat himpunan A, notasinya
Seperti itu, kebalik gitu ya. Itu seperti huruf, kalau ini seperti ya bukan huruf sih ini, ya notasinya seperti itu. Nah, jadi A himpunan bagian dari B itu eh, ya istilahnya saya cetak tebal di sini himpunan bagian atau memuat di sini istilah juga gitu ya. Nah, lalu notasi di bawahnya ini himpunan bagian sejati. Jadi saya lupa menuliskan itu berarti bahwa A merupakan himpunan bagian sejati dari B. Jadi A merupakan himpunan bagian dari B tetapi ada X anggota B sedemikian sehingga X bukan anggota A. Nah, nanti kita untuk ilustrasi kadang memakai diagram Venn ya istilahnya ya. Jadi kalau ini himpunan A, maka himpunan B lebih besar gitu ya. Jadi ini ada anggota B yang bukan anggota A. Jadi ada anggota B yang bukan anggota A. Jadi di sini A ini himpunan bagian sejati. Jadi maaf yang bagiannya himpunan bagiannya saya singkat. Jadi kata sejatinya ditambahkan di situ gitu ya. Nah, lalu dua himpunan mungkin sama, A sama dengan B, itu berarti A merupakan himpunan bagian dari B dan pada saat yang sama B merupakan himpunan bagian dari A. Jadi A dan B dalam hal ini mempunyai anggota yang sama. Sampai sini oke ya? Nah, tetapi ada istilahnya konsekuensi dari definisi ini. Jadi di sini untuk membuktikan maaf ini warna merah, nanti saya ganti tapi ini tanggung. A sama dengan B perlu dibuktikan 2A bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Nah, lalu pertanyaannya untuk membuktikan A himpunan bagian dari B, apa yang harus dilakukan? Untuk membuktikan ini, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk membuktikan, maaf ini agak belepotan nulis di layar ya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus ambil X anggota A sembarang, lalu buktikan X anggota B. Gitu. Ya. Jadi di balik definisi ini ada konsekuensi langkah pembuktiannya gitu ya. Konsekuensi atau ada pesan ya, ada pesan bagaimana membuktikannya. Nah, sekarang saya betulan menulis mulai dari himpunan layar kosong nih. Jadi himpunan seperti biasa kita sering menulis pakai kurung kurawal ya. Jadi biasanya nih anggota sesuatu sebutlah S, lalu ada sifat gitu ya. Aduh, maaf tulisannya kok saya nggak punya apa istilahnya tab atau apa yang bisa enak gitu ditaruh di meja. Jadi notasinya seperti itu. Ini menyatakan apa? Himpunan Maaf, potong. ya?
Tulisannya belum muncul di layar, Pak. Oh ya? Iya, Kenapa masih ya? widescreen. Di Kenapa? saya Maaf udah ya, sih, Pak. Pak. Ya, Di udah, saya Pak. juga udah, Pak. Di saya juga Oh, sudah. delay mungkin ya? Ya, aman, Iya, Pak. mungkin. Makasih. Aman sekarang. Aman, Warna Pak. biru kan? Iya. Ya. Jadi ini himpunan semua X di S. Jadi S-nya apa? S-nya di sini himpunan. Anda tahu kenapa pakai huruf S gitu ya? Semesta gitu ya. Kebetulan bahasa Indonesia cocok kata dasarnya semesta. Sebetulnya kalau bahasa Inggris universal set ya. Jadi S-nya di sini himpunan semesta. Sedemikian sehingga, maaf ini saya singkat, PX apa? Berlaku gitu ya. Ya, contohnya himpunan X anggota R, jadi R-nya bilangan real, misalnya sedemikian sehingga X kuadrat kurang dari 2 gitu ya. Jadi PX-nya X kuadrat lebih kecil dari 2. Nah, tentu saja dalam pengantar analisis real ini kita akan banyak berurusan dengan himpunan bilangan asli. Ini himpunan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini apa? Himpunan semua bilangan. Di tulisan saya jadi kayak anak kecil ya. Himpunan semua bilangan asli. Kemudian Z ini himpunan semua bilangan bulat. Ini himpunan semua bilangan bulat. Kemudian ada apa lagi? Ki ini himpunan bilangan rasional. Jadi M per N. M dan N-nya bilangan bulat. N-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini bilangan rasional. Kemudian R sendiri dalam hal ini yang sudah tadi dituliskan. Ini, nah ini definisi persisnya nanti dibahas di bab 2. Jadi ini himpunan semua bilangan real. Nah, bilangan real itu apa? Nanti ini bab 2 ya. Nah, contoh himpunan yang akan kita pelajari yang kita pelajari, jadi himpunannya bukan himpunan huruf A, B, C, bukan himpunan kucing, kuda, anjing gitu, himpunan hewan gitu ya, tapi himpunan bilangan dalam hal ini. Jadi misalnya X bilangan asli yang memenuhi misalnya persamaan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Tentu saja Anda tahu persamaan kuadrat sederhana seperti itu, akarnya bisa Anda, akar persamaan X kuadrat min 4X plus 3 sama 0 itu bisa Anda cari X min 1, X min 3 jadi 1 dan 3 gitu ya. Tetapi mungkin kita juga akan berhadapan dengan himpunan misalnya seperti ini. Jadi ya, jadi ini himpunan apa nih? Himpunan bilangan genap gitu ya. Ini himpunan bilangan bulat genap.
habis dibagi 2 gitu ya. Kemudian juga mungkin himpunan bilangan rasional. Ya kadang-kadang di depan ini jelas ya semestanya apa ya. Kadang-kadang nggak jelas seperti ini. 2K aja. Tetapi keterangan ini melengkapi. Jadi 2K kalau K-nya anggota Z otomatis nanti anggotanya 0 masuk, plus minus 2, plus minus 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ketiga R-nya bilangan rasional yang memenuhi ini gitu ya. Ini himpunan ini nanti akan kita bahas secara khusus ya. Himpunan bilangan rasional yang kuadratnya lebih kecil dari 2. Sejauh ini ada pertanyaan kah? Silahkan, ini saya agak cepat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya matikan aja videonya ya. Salma, jempol artinya aman? Aman, Pak. Raja M. Arkan, ini saya belum berkenalan, nanti aja ya pas tatap muka ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Amelia Putri. Baik, kalau tidak. Oke. Baik, berikutnya operasi pada himpunan ya. Operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan itu Anda sudah kenal juga, ada gabungan. Tulisannya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau A dan B himpunan, jadi di sini kita operasinya operasi biner ya, seperti operasi penjumlahan, perkalian bilangan itu operasi biner. Di sini juga inputnya adalah 2 himpunan A dan B. Lalu A gabung B itu X anggota X anggota A. Nah, sebetulnya secara implisit kita ini sedang belajar logika juga ya. Karena kata atau itu ada konsekuensi logikanya. Beda dengan kata dan gitu ya. Jadi gabungan itu atau, kalau irisan itu dan. Bedanya apa? Ya, itulah aspek logikanya gitu ya. Jadi kalau atau salah satu benar cukup. Kalau dan dalam hal ini ada 2 ya. Jadi dan ini artinya dua-duanya harus terjadi gitu. Kalau atau salah satu terjadi cukup gitu ya. Dua-duanya terjadi ya oke. Minimal 1 gitu kalau atau. Kalau dan ya harus semuanya. Nah, lalu ada komplement terhadap A katakanlah gitu ya. Jadi A min B, dalam hal ini A nulisnya seperti itu. Bacanya mungkin A minus B gitu ya. Ini adalah X anggota A, jadi A sebagai semesta sebetulnya. Dan X bukan anggota B. Gitu. Ya, ini ketiganya bisa diilustrasikan dengan diagram Venn. Kalau kita punya A dan kita punya B,
A gabung B itu tentu nanti saya arsir dengan warna berbeda. Kalau ini maaf. Kalau yang ketiga ini nanti mau A minus B. Nah, A gabung B itu yang ada di sini itu anggota, yang ada di situ anggota, yang ada di situ juga anggota. Jadi yang anggota A gabung B itu semua yang ada di A dan juga di B. Jadi anggota A saja yang bukan anggota B, ya anggota A gabung B. Anggota B saja yang bukan anggota A juga anggota B. Nah, A iris B itu yang berada di sini gitu ya. Anda sudah mungkin mengenal ini sejak SMP bahkan mungkin. Nah, anggota A minus B komplement terhadap A ini jadi anggota A tapi bukan anggota B. Jadi di sini. Kenapa istilahnya komplement terhadap A? Jadi Anda bayangkan diagram Venn ini. Jadi anggotanya di luar B. Jadi komplement dari B gitu ya. Seolah seperti itu. Tetapi terhadap A. Jadi yang ada di luar B tapi ada di dalam A. Oke, mudah-mudahan ini jelas. Kalau A gabung B dan A iris B itu komutatif ya. Tapi kalau A minus B dengan B minus A tentunya berbeda. Karena kalau B minus A berarti di situ kita berbicara komplement terhadap B. Jadi X-nya anggota B tapi X-nya bukan anggota A gitu ya. Nah, lalu ini ada satu himpunan khusus yang dari tadi belum diperkenalkan tetapi nanti akan berperan penting, yaitu himpunan kosong. Ya, himpunan kosong ini istilah notasinya itu atau seperti itu ya. Ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Ini menjadi penting dalam beberapa pembahasan adanya himpunan kosong ini gitu ya. Ya, himpunan kosong ini secara logika nanti akan merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun gitu ya, untuk setiap himpunan A apapun gitu ya, sembarang. Anda mungkin sudah berjumpa dengan pernyataan ini sejak di SMA mungkin gitu, atau pada waktu kuliah dasar-dasar matematika setidaknya. Kapan Anda bertemu dengan pernyataan ini? Salma? Jadi kenapa ini benar gitu ya? Buktinya kan kalau tadi membuktikan dua himpunan satu merupakan himpunan bagian dari lain, itu gimana? Jadi misal X anggota himpunan kosong, ini pasti salah kan? Maka pasti X anggota A gitu kan? Jadi secara logika
P maka Q itu benar ketika P salah. Jadi Q-nya di sini kesimpulan X anggota A ini bisa benar bisa salah gitu ya. Bentar. Nah, tetapi kesimpulan akhirnya adalah implikasi ini benar. Yang berarti kosong itu ya himpunan bagian dari A gitu ya. Ya, Anda bisa geleng-geleng kepala, tetapi sebagai mahasiswa matematika tadi Anda jangan percaya ini memang, tapi Anda pilihannya terima atau tolak gitu ya. Jadi tentu saja pada akhirnya Anda harus terima ini ya dengan prinsip bahwa tabel implikasi Anda mungkin ingat ya. Jadi tabel implikasi itu jika P maka Q, kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P maka Q benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q salah gitu ya. Tapi kalau P-nya salah, Q-nya baik benar maupun salah, P maka Q itu benar. Gitu. Oke? Saya mau tanya. Silakan. Kalau misalkan himpunan apa namanya? Sembarang himpunan itu punya apa namanya? Punya Oh, sebentar. Berarti himpunan kosong itu ada di setiap sembarang himpunan berarti gitu, Pak? Iya, kurang lebih gitu ya. Jadi karena dia tidak makan tempat ibaratnya ya. Jadi kalau pakai diagram Venn, A-nya apapun gitu ya. Ini A ya. Mungkin ada himpunan lain yang lebih kecil gitu ya. Nah, himpunan kosong kan nggak makan tempat kan. Dia ada di dalam A gitu kan. Ibaratnya dia kayak titik aja, tidak makan tempat. Berarti itu disebut anggota Bukan dari anggota, A. bukan. Bukan. Oh, bukan. Oh, oke. Dia himpunan yang tidak punya anggota gitu ya. Jadi makanya nanti kalau misalnya mungkin di SMA, tapi saya nggak tahu di SMA belakangan ini ya. Kalau misalnya A itu himpunan 1 dan 2. Himpunan bagian dari A apa saja? Oh, I see. Ingat ini. Itu bisa 1 saja, bisa 2 saja, bisa 1 dan 2 juga, bisa himpunan kosong gitu loh. Oh, oke. Ya. Jadi himpunan yang tidak mempunyai anggota itu merupakan himpunan bagian dari A. Nah, ini nantinya untuk ini juga rumus yang bagus gitu ya. Kalau anggota A itu 2, jadi ini simbol, mungkin simbol banyak anggota tuh biasanya N ya. N ya. Maka N dari, nah himpunan bagian itu sendiri kalau dihimpun, itu namanya power set ya. Power set dari A, ini sama dengan 2 pangkat 2, 4 gitu ya. Nah, power set ini jadi terpaksa saya pinjam istilahnya. Jadi power set ini,
apa yang terjadi? Jadi zoom, maaf. Ini koleksi, nah kata koleksi saya pinjam. Semua himpunan bagian dari A. Oke? Oke, Pak, paham, Pak. Terima Ingat kasih, Kak, Pak. ada rumus gitu, mungkin di statistika pasti ada ya penerapannya. Kalau A punya N anggota, power setnya punya berapa? Punya 2 pangkat N gitu kan. Nah, 2 pangkat N I- itu termasuk himpunan kosong. Salah satu himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Oke. Saya Oke baru ya, sadar perbedaannya, Pak. Ya, makasih, Pak. yuk sama-sama. Nah, eh, A dan B itu sekarang saya jadi salah. Ini istilah A dan B dikatakan karena tadi udah nyebut juga statistik. Ini istilah statistik juga ya. Saling lepas. Ini jika dan hanya jika A iris B sama dengan himpunan kosong gitu ya. Jadi konsep himpunan kosong ini banyak muncul di beberapa situasi ketika dua himpunan saling lepas, maka kita cek irisannya kosong gitu ya. Oke, berikutnya ada satu hukum yang penting, itu hukum De Morgan. Anda sudah pernah mendengar ini juga mungkin. Misal kita punya himpunan A, B, C, himpunan, maka yang pertama A min B gabung C, sebetulnya ini jadi kayak B gabung C komplement gitu ya. Tapi komplemennya terhadap A, ini sama dengan B komplement terhadap A, iris, jadi terbalik. Tadinya gabung jadi irisan. Dan yang tadinya irisan jadi gabungan. Gitu. Nah, tentu saja ini hukum ini sama aja dengan teorema. Ini udah mulai pernyataan-pernyataan yang perlu dibuktikan. Sebelum saya buktikan, Anda lihat kembali pernyataannya. Kita punya 3 himpunan, A, B, dan C, maka berlaku yang pertama itu, yang kedua itu. Yang pertama itu sama aja dengan mengatakan kalau dibaca secara lisan gitu, B gabung C komplement terhadap A, sama dengan B komplement terhadap A, iris C komplement terhadap A. Jadi tadi B gabung C komplement gitu. Sekarang B komplement iris C komplement gitu ya. Yang kedua B iris C komplement terhadap A sama dengan B komplement terhadap A gabung C komplement terhadap A. Nah, saya akan buktikan yang pertama aja, di buku Bartel juga demikian. Jadi yang keduanya Anda coba. Tetapi kalau Anda nonton video Pak Denny, dua-duanya dibahas sih, gitu ya. Cuman sebelum nonton, mungkin Anda coba dulu yang kedua sendiri, gitu ya. Jadi untuk membuktikan kesamaan dua himpunan itu, Anda harus membuktikan dua arah ya. Jadi yang pertama ini merupakan himpunan bagian dari itu dan sebaliknya. Ini merupakan himpunan bagian dari gitu. Nah, lalu ingat tadi untuk membuktikan, saya mundur dulu. Ya ini, untuk membuktikan A himpunan bagian dari B itu, ambil X anggota A, buktikan X anggota B.
Sama aja juga dengan implikasi sebetulnya. Untuk membuktikan P maka Q, misalkan P benar. Lalu buktikan Q benar. Kita tidak memisalkan P salah. Kalau salah, otomatis P maka Q benar gitu ya. Tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi untuk itu misal, jadi yang pertama dulu gitu ya. Yang pertama dulu misal X anggota A minus B gabung C. Gitu. Misal atau ambil gitu ya. Mungkin Anda kalau mau pakai kata ambil itu bagus juga, lebih aktif gitu ya, lebih action gitu ya. Ambil X anggota A. Sembarang. Pada dasarnya sembarang yang kita ambil, bukan dipilih-pilih. Dan kita juga nggak tahu A dan B-nya apa, A, B, C-nya apa. Jadi ambil sembarang. Gitu. Nah, ini artinya apa? Mungkin koma aja. Apa artinya notasi itu? Artinya kan X anggota A dan X bukan anggota B gabung C. Ya kan? Nah, yang X anggota A ya sudah. Yang bukan anggota B gabung C berarti apa? X anggota A-nya kita tulis ulang. Dan, nah ini pakai dalam kurung dulu. Apa artinya X bukan anggota B gabung C? Kalau X anggota B gabung C artinya X anggota B atau X anggota C. Nah, sekarang dia bukan anggota, berarti dia bukan anggota B dan bukan anggota C juga. Dan ini hubungannya dan. Kenapa dan? Ya, karena kalau atau berarti salah satu saja benar gitu ya. Di sini dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Jadi bukan anggota gabung, mungkin ilustrasi B, C. Posisi X ada di mana kalau bukan anggota B gabung C itu? Rahmada. Posisinya di luar sana gitu ya. Betul? Iya, betul, Pak. Jadi bukan anggota B dan juga bukan anggota C. Kalau anggota C, ya dia anggota B gabung C. Kalau di dalam C, ya nggak benar. Di dalam B juga nggak betul. Jadi dia di luar, di irisannya nggak betul juga. Di irisannya artinya di B dan juga di C. Jadi posisi X di luar sana. Bukan anggota B dan juga bukan anggota C. Nah, ilustrasi ini bukan bukti, tetapi Anda boleh menggunakan ilustrasi untuk alat bantu ya. Jadi X di sini anggota A karena ini dan semua dan X bukan anggota B. Gitu. Yakni X anggota A minus B. Dan pada saat yang sama, X anggota A dan X bukan anggota C. Yakni X anggota A minus C. Mungkin ini jeda dulu dan koma gitu ya. Cara menulisnya. Atau pakai kata-kata serta pada saat yang sama gitu ya. Atau apalah. Tapi ini karena dan semua ya. Jadi X anggota A dan X bukan anggota B. Dan juga X bukan anggota C. Dan X anggota A-nya bisa Anda tulis ulang gitu ya. Jadi X anggota A dan juga X bukan anggota C. Jadi X-nya anggota A min B dan X-nya anggota A min C. Jadi halaman berikutnya, ingat di sini tadi kita berawal dari ini.
Lalu yang sedang mau kita buktikan ini. Ya. Jadi X ada di himpunan sebelah kiri. Kesimpulan terakhirnya X harus berada di himpunan sebelah kanan. Dan itu sudah terlihat kan. X-nya anggota amin B dan X-nya anggota amin C. Jadi X-nya anggota. Berarti di sini untuk A-nya itu ngelingkupi B dan C-nya gitu, Pak. Nggak ada hubungannya A, B, dan C. Sebetulnya semua kondisi mungkin nanti kita gambar diagram Venn-nya ya. Himpunannya kan A, B, C-nya sembarang. Tapi kesimpulan ini kan tidak bergantung pada hubungan antara A, B, dan C gitu, Devlin. Nanti kita lihat. Saya tutup dulu kalimatnya ya. Jadi X-nya anggota apa tadi? Amin B dan juga anggota amin C. Berarti anggota amin B iris amin C. Nah, dengan demikian kita tutup dulu ini kesimpulannya. Kita berangkat dari amin B gabung C, berakhir di himpunan amin B iris amin C. Oke, saya tutup itu. Nah, saya kembali lagi. Jadi kita sudah membuktikan yang saya tulis di kotak merah ini nih. Yang tanda bintang ini nih. Gitu. Nah, alurnya tadi untuk membuktikan suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari lain itu ambil anggota himpunan sebelah kiri. Jadi kita mulai dengan ambil X anggota amin B gabung C sembarang. Lalu uraikan itu, apa artinya itu, apa konsekuensinya, kesimpulannya terakhir kan X anggota amin B dan X anggota amin C. Gitu. Kita peroleh itu. Maka X berarti anggota amin B iris amin C. Nah, pertanyaan Devlin tadi apa? A, B, C ini nggak ada hubungan inklusi, nggak ada hubungan yang satu termuat dalam yang lainnya. A sembarang. Jadi ini A bisa seperti itu, B bisa seperti itu, C bisa seperti itu, bisa gitu ya. Pernyataan tadi benar kalau A, B, C-nya seperti ini. Gitu ya. Amin B gabung C itu yang mana? Coba kita pakai warna. B gabung C gitu berarti amin B gabung C itu yang ini. Betul nggak Devlin? Betul, Pak. Nah, sekarang amin B yang mana nih? Amin B. Amin B di kepala Anda aja gitu ya. Amin B yang ini ikut nih, titik-titik nih. Amin C, anggota A, tapi di luar C yang titik-titik ini ikut. Tapi kan diiriskan. Berarti yang titik-titik tadi, kalau cuman di salah satu aja, nggak termasuk irisan kan? Betul? Betul, Pak. Jadi ibaratnya yang terjadi di kanan itu, Anda punya himpunan amin. Ini amin C dan himpunan ini amin B. Tapi irisannya, jadi irisannya adalah irisannya yang ini gitu ya. Jadi yang mungkin yang saya pakai warna yang amin B itu yang amin B tadi yang ungu ini ya. Ini amin B. Ini amin B. Lalu yang biru adalah amin C gitu kan? Yang biru ini udah agak sulit nih. Yang biru ini amin C gitu kan. Sama ke situ. Oke, ke situ. Gitu. Oke? Nah, ini baru searah. Kita buktikan sebaliknya. Sebaliknya, ambil X anggota yang di kanan, yaitu amin B, iris amin C. Gitu. Dan ini berarti
X-nya anggota amin B, dan X-nya juga anggota amin C. Gitu kan? Maka di sini X anggota A dan bukan anggota B. Dan pada saat yang sama, gitu, karena saya tulis pada saat yang sama, gitu, untuk supaya lebih puitis. X anggota A dan X bukan anggota C. Jadi ini dan juga semua ya. Dan. Jadi kalau begitu X anggota A, X anggota A-nya 2 kali, itu kita simpan. Lalu yang X bukan anggota B dan X bukan anggota C, itu kan sama aja dengan X bukan anggota B gabung C. Karena X-nya bukan anggota B dan X-nya juga bukan anggota C. Maka X bukan anggota B gabung C. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, yang tadi di luar, posisinya di luar itu. Jadi X-nya bukan anggota B dan X-nya juga bukan anggota C. Sehingga di sini X anggota A minus B gabung C. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa A minus B iris A minus C itu merupakan himpunan bagian dari A minus B gabung C. Jadi sudah bolak-balik ini. Jadi sebagaimana dituliskan akan dibuktikan yang pertama itu dan yang kedua sebaliknya itu ini. Ini yang kedua. Jadi ini yang pertama. Yang pertama ungu harusnya ya. Dan yang kedua ini. Ada pertanyaan? ...15 menit membuktikan ini. Tapi ini kan saya sambil menjelaskan. Kalau Anda mengerjakan ini sebagai PR atau kuis atau ujian, ya kira-kira 15 menit cukup. Oke. Berikutnya, ini tambahan istilah dan notasi. Kalau kita punya, nah ini sekarang jadi hijau, nggak apa-apa ya. Kita punya A1 sampai dengan AN. Jadi kalau tadi cuma 2, kalau sekarang kalau kita punya N himpunan, kita bisa apa? Kita bisa menggabungkan semuanya. Jadi notasinya seperti ini. Seperti sigma, tapi ini gabungan. Ini artinya himpunan X, di mana X anggota A1 atau A2 atau A3. Dah, nulisnya di sini pakai kalimat untuk suatu. Ya, K di antara 1 sampai N. Ini di himpunan, di dalam himpunan. Sementara irisan nanti definisinya akan apa? Seperti ini juga, tetapi X anggota AK-nya itu gimana? Untuk, kalau tadi untuk suatu, maka sekarang untuk apa? Halo?
untuk setiap. Ya. Bedanya suatu dan setiap di sini. Devlin mengikuti, Melvin. Ya, Pak. Mengikuti. Iya, Pak. Apa bedanya untuk suatu dan untuk setiap? Itu ya, kalau untuk suatu salah satu aja berlaku ya sudah cukup. Ya. Kalau untuk setiap harus semuanya. Gitu ya. Jadi itu lalu berikutnya kita ini lagi perluas lagi. Jadi kalau sekarang himpunannya tak terhingga banyak. Himpunan. Ini tak terhingga banyaknya. Sama banyaknya dengan himpunan bilangan asli gitu ya. Nah, maka nanti notasi ini jadi tak terhingga gitu. Ini ya pada dasarnya tinggal menulis ini untuk suatu lagi K gitu ya. Dalam hal ini K-nya dalam hal ini sama dengan bilangan asli di sini. A anggota bilangan asli ya. Jadi A1, A2, A3 dan seterusnya. Kalau irisan di sini ini untuk setiap ya. Oke, jadi notasi itu sudah diperkenalkan, Anda ingat baik-baik, bedanya gabungan dan irisan secara umum ya seperti ini. Jadi untuk yang satu untuk suatu, kalau gabungan itu untuk suatu, kalau irisan untuk setiap. Jadi kalau Anda kembali ke cuma dua himpunan, gabungan itu sama aja, atau itu artinya X anggota entah A1 atau A2 gitu ya. Jadi salah satu aja cukup. Tapi kalau irisan dua-duanya. Harus setiap himpunan yang terlibat itu mengandung X. X harus merupakan anggota dari setiap himpunan yang terlibat di sini, yaitu A dan B gitu kan. Sementara untuk gabungan X cukup anggota suatu himpunan yang terlibat di sini, A atau B gitu kan. Jadi itu esensi yang satu untuk suatu, satu untuk setiap. Nah, di dasar-dasar matematika ini istilahnya apa? Kuantor. Kuantor itu ada kuantor apa aja? Masih ingat nggak? Universal dan eksistensial kalau nggak salah, Pak. Betul. Jadi ini kuantor eksistensial. Jadi untuk membuktikan X anggota gabungan AK K dari 1 sampai N ini, Anda cukup membuktikan ada K sehingga X anggota AK gitu kan. Tapi ini kuantor apa satu lagi? Universal. Jadi ada aja nggak cukup. Anda harus membuktikan semuanya itu memenuhi. Jadi X-nya anggota AK untuk semua gitu ya. Oke. Nah, masih ngikuti dengan baik. Mungkin saya kasih contoh, main-main sedikit. Kalau AK-nya himpunan K plus 1, K plus 2, dan seterusnya. Nah, di sini K-nya di luar ya. Jadi A1 apa? Jadi A1 di sini A1 itu ya semua. A2 apa? A2 yang mulai dari 2.
A7 apa? A7 ya mulai dari 7 gitu kan. Dan seterusnya. Nah, sekarang gabungan dari semua angka ini apa? Kenapa nggak bisa ya? Kenapa saya nggak bisa? Oke. Atau apa yang terjadi tadi? Maka gabungan dari semua angka ini apa? Pio Amedeo. Ini dari prodi apa nih Pio? Halo, Pak. Dari Aktoria, Pak. Oh iya, apa gabungan semua angka ini Pio? Atau mau irisannya dulu yang kamu jawab? Boleh. Ada nggak irisannya? Ada nggak X yang merupakan anggota dari semua angka? Bilangan apa? Buat gabungannya bilangan asli gitu, Pak. Semua ya. Betul. Karena A1 ada di situ. A1 sendiri kan semua bilangan asli. Berarti gabungannya ya pasti semua bilangan asli juga. Gitu. Betul. Irisannya mau jawab sekalian? Atau yang lain irisannya apa? Kosong. Himpunan kosong. Nggak ada yang merupakan anggota dari semua angka ya. Karena untuk jadi anggota, misalnya ini 6 bukan anggota A7 ya. Gitu. Nah, jadi andai ada, nah ini buktinya gimana? Andai tidak kosong gitu kan? Andai tidak kosong, berarti ada anggota. Anggotanya itu bilangan asli bukan? Pasti iya. Karena dia pasti anggota A1 gitu kan. Nah, tapi anggota itu kalau kita bayangkan kita sebut N gitu, berarti N ini anggota AK untuk semua. Padahal N itu bukan anggota AN-1 gitu kan. Mungkin saya tulis M aja. M bukan anggota N untuk M yang lebih kecil dari N kan gitu kan? Gitu. Jadi kalau ada M yang anggota AK untuk setiap K, nanti melanggar ini pasti. Nah, tinggal pilih aja K-nya yang lebih besar dari M. Si M itu pasti bukan anggota AN gitu ya. Betul ya? Gitu. Itu main-main. Habis share. Ini Anda masih melihat PowerPoint-nya? Masih ya? Tapi hitam ya? Bentar. Bentar, saya harus escape atau balik. Gimana? Balik. Oh, balik lagi. Oke. Saya escape dulu. Saya stop ternyata. Bentar, ya nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya lanjutkan. Baik, nah ada satu himpunan penting lagi yang Anda harus ketahui juga sebelum kita membahas fungsi. Jadi misal A dan B himpunan,
kita definisikan A kali B, nulisnya seperti ini. Ini adalah himpunan pasangan AB, di mana A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Ya. Ini disebut hasil kali atau produk ya, Cartesius ya, dari A dan B adalah himpunan ini. Jadi hasil kali Cartesius atau Cartesis, kadang pakai huruf K, ini nama ya, nama orang Yunani kuno yang saya nggak terjemahkan lah ya. Begitu. Nah, jadi anggota A kali B ini pasangan. Nah, contohnya yang sederhana, kalau A-nya 1, 2, 3, B-nya katakanlah 4, 5, maka A kali B ini 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 gitu ya. Jadi ada 6 anggotanya. Kalau banyak anggota A itu M, banyak anggota B N, terhingga dua-duanya ya A kali B pasti banyaknya M kali N. Nah, lalu itu mungkin contoh pertama. Contoh 2 yang nanti lebih relevan dengan pembahasan fungsi, misalnya ini bilangan real di antara 0 dan 1, B-nya bilangan real juga pakai huruf Y di antara 1 dan 2 gitu. Maka A kali B itu mungkin dalam hal ini dibuat atau diilustrasikan dengan gambar ya. Jadi 0, 1, 1, 2, A kali B itu apa? A kali B itu apa coba? X-nya ada di antara 0 dan 1, Y-nya di antara 1 dan 2, maka A kali B itu semua titik yang berada di sini. Betul? Ini A kali B. Jadi A kali B itu himpunan semua titik yang berada dalam persegi itu. Sampai sini ada pertanyaan, Faris? Ini Faris yang gondrong itu kan? Iya, Pak. Anda ngikuti kuliah ini dari awal tadi? Maksudnya Iya, dari awal. menyimak dengan baik? Ya, Pak, saya menyimak. Oke. Nah, ini arahnya ke fungsi ya. Sebetulnya ada konsep relasi yang tidak akan kita bahas di sini. Tapi pada dasarnya relasi antara mungkin bukan antara ya, tapi dari A ke B, bukan antara A dan B, karena ini ada urutan. Jadi relasi dari A ke B itu pada dasarnya adalah sembarang himpunan bagian dari A cross B. Saya baca A cross B gitu ya. Jadi itu definisi relasi. Di buku Bartel tidak disebutkan. Kita langsung loncat ke fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaan dari A ke B
Nama pemetanya F lah sebut ya. Ditulis F seperti biasa, seperti itu notasinya. Tapi pada dasarnya ini himpunan bagian juga. Ini pada dasarnya merupakan himpunan bagian khusus. Himpunan bagian khusus dari A kali B. Sedemikian sehingga khususnya itu apa? Ya, sedemikian sehingga saya pakai notasi untuk setiap A anggota A terdapat satu dan hanya satu B anggota B. Sehingga A, B. Ingat ini himpunan ya, himpunan. Jadi F itu himpunan. Biasanya himpunan pakai huruf besar. Sekarang pakai huruf kecil dan pakai huruf F gitu ya. Jadi tetapi kemudian nanti kita memakai notasi lain gitu ya. Jadi di sini kalau ada dua dengan komponen pertama yang sama, maka B sama dengan B aksen gitu ya. Maaf kok jadi minus. Nah, kenapa pakai notasi? Kenapa pakai definisi ini? Karena secara informal itu yang biasa di kalkulus tuh informal. F di sini adalah suatu aturan itu ya yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B gitu ya. Biasanya gitu kan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan aturan? Ya. Pada akhirnya kan jadi muter balik lagi. Jadi fungsi itu sendiri adalah aturan. Jadi definisi ini sebetulnya muter-muter gitu ya. Menggunakan istilah yang sebetulnya sedang didefinisikan. Nah, tetapi dengan konsep hasil kali Kartesius, kita mendefinisikan fungsi atau pemetaan itu sebagai himpunan bagian dengan kriteria ini gitu ya, untuk setiap ini anggota. Jadi kalau contoh ini tadi, kalau himpunan bagiannya terdiri atas 1,4 dan 2,4 saja, boleh nggak? Nggak boleh, karena 3 kelewat. Ya. Kalau 1,4, 2,4, 3,5 boleh nggak? Boleh, gitu kan. Tapi kalau 1,4, 1,5 boleh nggak? Nggak boleh, karena 1 berkawan dengan 4 atau berrelasi dengan 4 dan pada saat yang sama 1 berrelasi dengan 5 gitu ya. Seperti itu. Jadi yang boleh itu hanya tertentu. Itu yang khususnya itu tadi gitu ya, yang khususnya itu. Nah, kemudian notasinya nanti ketika ini terjadi, maka notasinya nanti FA sama dengan B gitu ya. Jadi pada akhirnya sama dengan yang sudah kita kenal. Sampai sini oke? Saya kira untuk pertemuan pertama saya akan akhiri di sini. Jadi kita sudah pertama saya sudah menjelaskan silabus, khususnya
rencana atau rancangan evaluasinya ya. Nanti Anda baca lagi. Kedua, saya sudah membahas materi awal dari pengantar analisis real ini yang berkenaan dengan himpunan dan fungsi, tetapi bagian kedua tentang fungsi baru intro, baru definisinya aja. Jadi kita akan melanjutkan nanti pada hari Rabu pembahasan tentang fungsi ya. Nah, jadi untuk himpunan kita sudah mempelajari istilah, notasi, himpunan bagian sejati, kemudian bagaimana membuktikan A himpunan bagian dari B, langkah apa yang harus dilakukan, lalu beberapa himpunan bilangan khusus yang akan sering muncul dalam pembahasan kita, N, Z, Q, dan R. Lalu ini contoh beberapa himpunan tertentu yang mungkin nanti kita jumpai juga. Lalu operasi pada himpunan, ada gabungan, ada irisan, ada komplement terhadap A. Biasanya A-nya semesta gitu ya, tetapi nggak harus juga gitu ya. Lalu himpunan kosong yang merupakan himpunan dari himpunan bagian sembarang dan pembuktiannya itu atau kebenaran fakta itu adalah kebenaran logis gitu ya. Tabel implikasi Anda harus ingat lagi. Kemudian ada hukum De Morgan, ini kita buktikan. Bagian kedua latihan ya, jadi bagian pertama saja saya buktikan. Yang keduanya latihan, Anda coba sebelum mungkin ngintip nanti di video Pak Denny. Nah, lalu ini notasi gabungan terhingga maupun gabungan terbilang ya. Jadi ini gabungan terbilang namanya ya. Gabungan terbilang. Ini irisan terbilang. Jadi yang diiriskan itu ada terbilang himpunan gitu ya. N itu terbilang ya. N itu terbilang. Jadi tak terhingga banyaknya, tetapi sama dengan kardinalitas si N itu sendiri ya. Kardinalitas dari himpunan bilangan asli. Tapi tak terhingga itu bisa lebih banyak dari N, bisa gitu ya. Jadi ini yang kita bahas di sini sama banyaknya dengan N gitu ya. Jadi ini sama banyaknya dengan N. Nah, kemudian ini contoh, kemudian barusan hasil kali Kartesius dan pengertian relasi serta pengertian fungsi dan pemetaan. Jadi ini akan kita lanjutkan nanti. Nah, saya stop sharing, lalu saya akan berikan tautan ini. Anda sudah mengisi daftar hadir semuanya, saya harap. Bentar. Pak Denny itu membagikan videonya, boleh Anda tonton. Dan saya akan tertolong juga kalau Anda tonton itu karena saya sendiri belum membuatnya gitu ya. Saya sendiri mungkin tidak akan membuatnya kecuali topik-topik tertentu. Saya bagikan di chat. Silahkan copas aja sekarang dan itu menjadi rujukan tambahan lah ya. Jadi saya yakin materinya akan sama. Jadi saya tidak keberatan Anda merujuk ke situ juga gitu ya. Tapi kalau ada yang ternyata berbeda, nanti konfirmasikan aja ya. Oke, saya akhiri kuliahnya di sini. Teman-teman, selamat beraktivitas di sepanjang sisa hari ini.